Gue udah lama gak ketemu wartawan, udah gerbeter. Geter ya, geter. Karena biasanya gue tolak-tolakin kan. Sehat kan Ji? Sehat kan Ji? Alhamdulillah sehat. Dan ini Oh, nanya langsung aja ya Ya. soal Dito yang akan Oh, Dito. dan Nindi akan dipanggil ini segera ke Mabes ini seperti apa sih? Udah baca di media sosial ya, kemarin sempat ada penggerebekan di rumah ibunya Dito di Jalan Intan sama di satu lagi di mana gitu ya. Terus yang di Jalan Intan yang ada Nindi sama adiknya. Itu iya udah baca. Terus memang kan kalau dipanggil sekali pasti kan ada panggilan kedua. Jadi kan ini panggilan kedua sebetulnya, bukan panggilan pertama kan. Tapi katanya mau dipanggil bareng sama adiknya, adik kandungnya juga gitu. Ya nanti lihat aja kira-kira dia datang nggak, seberani kalau dia lagi neror orang nggak gitu. Kayak dia neror saya kan, dia pernah neror saya berani banget kan, ngasih bunga pagi-pagi jam 5, jam nyoret-nyoret rumah jam 3 pagi. Coba pengen tahu Nindi Ayunda seberani itu nggak kalau dipanggil polisi. Mabes loh, gue masih mending di Serang deh, tempatnya kecil. Enak bisa teriak-teriak, kalau di Mabes kan nggak bisa, sorry. Tapi ketika lu tahu kabar tersebut, reaksi lu? Ya kalau gue sih cuma bisa bilang jangan zolim jadi orang. Zolim itu kan gimana ya, kalau Nindi itu kan termasuk salah satu manusia yang zolim. Karena kan pertama gue sama Nindi ini tidak pernah punya masalah apapun gitu kan. Dia cuma mendengarkan laporan dari seseorang, nggak tahu siapa, waktu di Jakarta Barat, katanya gue udah pacaran sama Askara. Sejak sampai detik ini pun gue nggak pernah tahu Askara tuh mukanya yang kayak gimana gitu. Jadi gara-gara itu mungkin padahal dia yang punya hubungan dengan orang lain, tapi dia coba untuk membolak-balikan fakta gitu. Tapi kenapa yang dipilih gua? Mulailah teror-teror itu terjadi. Makanya dia zolim, gua bilang, makanya jangan jadi orang yang zolim gitu. Kecuali kalau dia berbuat jahat sama guanya pernah berbuat jahat sama dia, masih make sense gitu. Tapi kan ini enggak sama sekali, dan gua pun nggak tahu masalahnya apa gitu. Untuk pemanggilan pertama kan kemarin mangkir, nah nanti kalau Dia memang raja lagi gimana? Dia mah ratu mangkir, memang nggak bakal berani dia. Tapi kalau udah Mabes kan yang turun tangan, Mabes pasti bekerja dengan sesuai dengan SOP-nya, nggak mungkin asal-asalan. Itu kan Mabes kan udah tempat kepolisian yang paling besar ya gitu kan. Ya dia juga nggak bisa main-main gitu. Kenapa dia bisa dipanggil juga kan pasti ada keterlibatan kan. Kita kan juga, aku tuh pengen apresiasi juga sama Mabes Polri gitu, begitu cepat, begitu bagus kinerjanya. Nah itu keterlibatan katanya si Nindi itu menyembunyikan Oh gitu. ya. Salah satunya seperti kalau itu. menurut feeling gue ya, menurut Cenayang ya, kayaknya dia tahu di mana keberadaan Dito. Karena selama ini kan dia hidupnya sama Dito. Dia nyanyi enggak, syuting enggak, endorse mungkin seminggu sekali. Itu juga bayarannya kecil. Sama gue mah endorse-nya jauh lah gitu kan. Jadi kepada siapa dia menumpang hidup kalau bukan kepada Dito. Jadi kalau menurut feeling gue sih kayaknya Nindi Ayunda tahu di mana Dito, tapi dia nggak mau ngasih tahu. Tapi mungkin nanti pas, kalau mudah-mudahan hari Jumat ini Nindi datang supaya lebih mempercepat pekerjaan kepolisian, jangan bikin repot melulu Nindi Ayunda ya. Jadi mungkin dengan nanti pertanyaan-pertanyaan dari penyidik nanti kan bisa ketahuan itu di mana dia sembunyikan Dito. Artinya Nindi akan menjadi tersangka juga karena Bisa aja menyembunyikan. kan udah dibilang kan, kalau di Metro TV di mana tuh, di tempat-tempat apa berita-berita kriminal kan dibilang tuh di bawahnya, siapapun yang ngumpetin Dito Mahendra bakal kena juga pidana kan ya. Mungkin bisa jadi dia jadi tersangka. Nah mungkin melihat kabar itu Kak Nikmir Aku happy, bahagia. ya pasti aku happy karena aku 2 tahun, hampir 2 tahun aku diteror, dikerjain, masuk penjara kan karena dia. Jadi kan sebetulnya Dito Mahendra ini hanya disuruh oleh Nindi Ayunda. Mungkin Dito Mahendra mau show off ke Nindi gitu kan, gue bisa ngelakuin apa aja, lu mau apa gitu kan, lu penjara ini kita Mirzani di penjara di Serang ya kan. Ya sekarang inilah hasil dari apa yang Nindi Ayunda lakukan gitu. Jadi dia kalau gue di penjara kan kalian tahu sendiri gue nggak salah kan, Ditonya aja nggak hadir kan. Tapi kalau ini kan udah jelas salah, lebih malu, mungkin lebih lama nanti. Mungkin kalau gue 2 bulan, mungkin dia bisa 20 tahun. Tuh. Tapi yakin gak sih si Nindi bakal jadi tersangka? Oh yakin. Kan dia udah jadi istri sirinya, nggak mungkin dong yang nggak tahu di mana suami sirinya berada. Apalagi kan polisi juga sudah bilang kan bahwa Nindi Ayunda dan Dito Mahendra ternyata satu rumah. Ya itu kan Pak Polisi yang ngomong. Berapa persen artinya?
1000% kalau di Mabes. 1000% gue aja bisa yang nggak salah dipenjarain di Polres Serangkota ya kan. Satu pun polisinya nggak ada yang minta maaf sama gue. Kalaupun pada akhirnya nanti Nindi datang memenuhi Iya. panggilan Mabes ini, apa yang lo lakukan? Apakah akan datang Oh enggak, kalau mantau terus atau gimana? enggak, kalau gue mantau aja. Nanti kalau dia sudah ditetapkan jadi tersangka, baru gue akan kirim 1000 karangan bunga. Bukan ada syukuran ya? Oh bukan lagi syukuran, gue akan datengin ada 5 panti asuhan. Iya, Merasa puas banget 5 gitu ya. panti asuhan, dan gue akan membangun 1 masjid lagi yang daerahnya masih dirahasiakan. Itu bentuk nazar atau gimana? Itu nazar lah, gila, gue 2 bulan setengah, gue nggak salah, gue bukan teroris, gue bukan mafia, gue nggak pernah nipu orang. Belum pernah kan ada kalian masuk berita nih kita nipu uang orang, nih kita bawa lari uang orang, nggak ada kan? Paling berita-berita nih kita ribut, huru hara, itu aja gitu kan. Ya, bahagia pasti dibilang bahagia, 2 bulan setengah aku dipisahin sama anak-anak gue, ya sedih. Ya inilah doa-doa orang teraniaya gitu kan, dikabul sama Allah. Dan kabarnya juga sangat merugikan ya, dari Nikmi Aspek apa aja? Nindi Ayunda sangat merugikan. Oh iya, gara-gara dia gue dipenjara 2 bulan setengah, harusnya gue terbang. Waktu itu kan ada 3 off air, terus ada syuting, semuanya akhirnya batal. Untungnya para vendor ini tidak minta biasanya kalau kita kalau kita nggak jadi refund pasti, tapi maksudnya nggak pakai kerugian yang dia udah pasang billboard gede-gede kayak gitu kan. Untungnya begitu, makanya aku mau terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat tim sana? Nindi Ayunda, kamu jangan pengecut, tunjukkanlah batang hidungmu. Pasien itu bapak-bapak Mabes Polri, belajarlah dari Nikita Mirzani. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Tapi kalau kamu bersalah ya sudah, builah tempat kamu tidur nanti. Iya, makanya ya gimana ya, itulah. Makanya kalau jadi orang tuh jangan jahat-jahat. Kan gue udah bilang kalau jahat sama orang kita balas jahat nggak ada masalah. Tapi kalau gua nggak pernah buat salah atau lagi kenal sama dia, tiba-tiba dia bikin salah sama gua, ya Tuhan itu pasti, pokoknya sekarang segala macam kejahatan yang ada di muka bumi ini pasti Tuhan langsung balas deh. Jaraknya kan nggak lama Tuhan balas, cuma 2 bulan loh dari gua keluar dari penjara. Pandemir update dong yang mengenai katanya ngeblok Kak Fitri itu. Nggak pernah, gua nggak blok Nggak pernah ya. Oh jadi gini, waktu kemarin itu kan kalau gua kan ises ya, kalau lagi galau memang galau anjing kan. Tapi kita kalau udah move on ya move on banget. Jadi waktu itu tuh ceritanya tuh gue pengen kayak nggak mau ngeliatin story siapapun. Jadi semua tuh gue unfollow. Tidak gue pilih-pilih ya kan, cuman anak-anak gue aja. Kalau kalian ikutin IG gue kan, cuman ketiga anak gue doang gitu kan. Tapi tiba-tiba orang berasumsinya beda-beda gitu. Tapi kan setelah udah healing, setelah udah udah move on gitu, ya udah jadi di follow-followin lagi gitu. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya karena gue tuh orangnya kan tidak bisa curhat ke orang. Even ke Kak Fitri, gue punya masalah pribadi itu gue nggak bisa curhat yang Tutup warung. even sama Kak Fitri, gue pun nggak bisa curhat yang terlalu mendalam kalau untuk masalah percintaan gitu kan, masalah hati itu enggak gitu. Makanya gue lebih baik menyendirikan diri sendiri dulu sampai gue tenang gitu, dan tetap gue nggak akan cerita gitu. Paling gue cuma bilang iya Kak, I'm sorry gini-gini karena gue gini. Ke teman-teman dekat gue pun yang tidak pernah diekspos sama media pun gue melakukan hal yang sama gitu. Jadi tapi masih ada rasa trauma nggak sih Ki? Saldo kan yang tinggal 100.000 itu mungkin gimana sih Kak sebenarnya? Iya, ya nggak apa-apa kalau kali dipakainya sama orang terdekat yang nggak ada masalah gitu. Cuman agak shock aja kok sebulan terkuras gitu, tinggal 100.000. Sebenarnya sih kok tinggal di ya karena itu rekening gua dan itu bisa diisi gitu kan, tinggal m-banking aja transfer. Tapi kan maksudnya ya begitulah. Bukan masalah nominal duitnya sih, cuman kayak kok gitu ya gitu. Ki, masih ada rasa trauma nggak sih dengan kejadian seperti ini untuk cari pasangan ke depannya? Enggak gitu? dong, aku enggak lah, gila, enggak. Kalau trauma ya enggak trauma, namanya hidup itu pasti akan selalu ada masalah. Orang meninggal aja masih dikasih masalah, apalagi orang yang masih hidup ya kan ya. Tinggal kita belajar aja dari pengalaman yang sudah pernah terjadi gitu.
Nah mungkin nanti pemeriksaan Nindi di hari Jumat mungkin mau datang juga super polisi atau gimana? Gua pengen datang kalau dia bener-bener datang, takutnya dia nggak datang lagi gitu kan. Kalau nggak datang lagi kan masih ada panggilan ketiga atau dijemput paksa, ya tinggal tunggu aja nanti berita dari teman-teman wartawan media. Kak, menyikapi berita yang beredar nih soal video surkas seperti itu. Aku nggak ikut campur, aku nggak, pertama aku nggak kenal, aku nggak ikut campur. Ya sebagai seorang perempuan aku prihatin, kasihan gitu kan. Gue sih nggak bisa, kalau gue di posisinya seorang, gue nggak tahu deh gue harus menanggapi hidup gue seperti apa. Itu adalah hal terburuk gitu kan. Ya untungnya Nikita Mirzani yang huru hara aja gitu. Tapi kalau disuruh tanggapin nggak tahu, pertama nggak bisa komen, kedua karena emang tidak mengenal secara pribadi. Lagi-lagi muncul video shoot dari public figure. Gimana ya setelah nanggapinnya, gue tuh selalu mengibaratkan gue di posisi dia gitu. Masalah gue tuh tidak seberat mereka gitu. Masalah gue cuma ribut, huru hara, itu aja gitu kan. Yang nanti kalau ada gosip baru yang bakal bisa hilang. Kalau ini kan membekas gitu kan. Jadi gue tahu deh, gue sedih sih, maksudnya ya sedih aja lah, gue prihatin aja, kasihan. Ini perihal saldo yang 100.000 itu seumur hidup atau sudah? Baru sebulan ini, karena kan memang ATM saya kan saya kasih ke dia gitu kan. Jadi ya nggak tahu dipergunakan untuk apa, tapi sudah dicek ke bank juga. Oh ternyata beli ini tarik uang sekian dan Beli apa aja yang ketahuan kan? ya ketahuan karena kan dia transaksinya pakai kartu. Apa barang-barang mewah? Adalah, gue tidak akan mau menjelekan orang yang keluarga ya. Tetap Enggak, biar gimana pun gue akan tetap taruh duit lagi di situ. nggak mau, maksudnya akan keep sendiri misalkan? Enggak, kalau gue nggak transfer uang ke situ, nggak masukin duit ke situ, nanti dia gimana? Ya kan, di sana. Berarti udah lebih move on aset Ya move on dong, orang cuma sebentar kok, ngapain lu sedih lama-lama. Hidup itu terus berjalan, hidup itu bukan tentang hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Jadi kalau kita sedih terus, pekerjaannya jadi terganggu, gua nggak bisa ketemu orang. Kan gua kan sekarang pekerjaannya udah bukan syuting-syuting lagi gitu kan. Gua mau bikin film, gua harus ketemu orang, meeting lah, bikin produk baru, segala macam. Kalau sedih-sedih terus, guanya sayang di gua dong, gua yang harusnya bisa menghasilkan uang seminggu sekian, jadinya berkurang gitu kan masih ada 2 anak yang harus gua urus. Jalan-jalan ke Korea kemarin termasuk Jepang. Jepang ya, salah satu bentuk kakak buat melupain. Tidak, kalau jalan-jalan Jepang itu memang dari dulu sudah dipersiapkan. Gua tuh kalau jalan sama anak-anak itu udah by planning. Nah nanti ini tanggal 25 gua mau berangkat ke Eropa itu karena gua mau me time. Nindi tadi mungkin pesan yang paling tegas. Hotshot. Penegasan sedikit terakhir untuk Nindi Ayunda dan Dito ke Ya udah, Nindi Ayunda datang aja, sama Dito datang aja untuk mempercepat pemeriksaan gitu kan. Ya kalaupun di penjara, Dito paling di penjara 30 tahun lah, nggak mungkin juga nggak. Umurnya kan baru 30 ya, berarti 30 tahun dipotong masa remisi segala macam, paling jalanin 20 tahun gitu. Ya udahlah santai aja gitu. Main Nindi berapa tahun gitu kan. Udahlah santai aja, life must go on gitu kan. Apa yang sudah diperbuat ya dipertanggungjawabkan dengan baik aja. Oke.